ku menemukan dirimu. Bab 103. Tidak berselang lama, pemilik rental mobil tersebut datang kembali menghampiri Roy seraya membawa secarik kertas yang bertuliskan alamat. "Ini tuan," ujar pria parubaya tersebut seraya memberikan secarik kertas yang dipegangnya pada Roy. "Terima kasih," ujar Roy. Dengan cepat, Roy naik kembali ke dalam mobil. "Di mana alamatnya, Roy?" "Apa kamu tahu?" tanya Fahri. "Tahu, tuan. Tidak jauh dari sini ternyata, hanya 8 menit. Dari sini, kasih alamatnya pada Rozak," perintah Fahri. Roy memberikan secarik kertas itu pada Rozak yang sedang menyetir. "Kesini, Van?" tanya Rozak. Fahri berdecak, "Ke surga, Sak," kesalnya. "Lo aja duluan yang ke surga, gue masih mau di sini," sahut Rozak. "Lo pikir gue mau meninggal?" "Kagak bego, anak gue belum lahir," ketus Fahri. "Oh, jadi kalau anak lo udah lahir, baru lo siap meninggal, gitu?" tanya Rozak. Fahri tercengang, "Bukan begitu konsepnya, bodoh," kesal Fahri. Rozak tertawa pelan, ia sangat puas bisa membuat kesal Fahri. Tidak berselang lama, Fahri telah sampai di tempat yang dituju. "Ini rumahnya." "Apa benar?" tanya Fahri. "Mana kita tahu, kita kan baru sampai kayak sama lo." "Iya gak Roy?" sahut Rozak. "Diam lo Rozak. Gue lempar lo ke kandang kelapa," sentak Fahri. Rozak bergidik ngeri, baru membayangkannya saja ia sudah hampir sesak nafas. Apalagi jika beneran dilempar ke kandang kelapa buaya peliharaan milik Fahri. Tok, tok, tok. Roy mencoba mengetuk pintu salah satu rumah yang sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pemilik rentalan. Mobil. Pintu rumah terbuka dari dalam. "Maaf, cari siapa ya?" tanya seorang pria sekitar usia 40 tahun. "Apa ini dengan Pak Herman?" tanya Roy. "Iya betul, masnya siapa ya?" tanya pria tersebut. "Apa benar Bapak yang menyewa mobil dengan plat nomor ini tempo hari di salah satu perentalan mobil?" Roy lanjut bertanya. "Iya benar, ada apa ya? Apa maksud dan tujuan Bapak mengikuti mobil bos saya?" "Bapak mengikutinya sedari bos saya keluar," tanya Roy tajam. Dek. Tubuh pria yang bernama Herman itu menegang hebat, jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Mengikuti. Saya gak merasa mengikuti siapapun." "Dustanya. Jangan bohong. Atau saya seret ke polisi sekarang juga. Jangan main-main sama saya. Ulahmu itu sudah membuat istri saya ketakutan," bentak Fahri. Wajah pria tersebut seketika menjadi pucat pasi. Ia hendak menutup pintu rumahnya. Namun, dengan cepat Roy menahannya. "Seret dia, dan bawa ke kantor polisi," titah Fahri dengan aura wajah menyeramkan. "Jangan, saya mohon, jangan bawa saya ke kantor polisi," ujar pria itu ketakutan. "Makanya jujur, kenapa kamu mengikuti mobil istri saya?" bentak Fahri. Saya hanya disuruh." "Disuruh siapa?" tanya Fahri mengintimidasi. "Nyonya Kaira," jawab pria parubaya itu takut-takut. Fahri dan Rozak tertegun mendengarnya. Rahang Fahri seketika mengeras, tangannya mengepal kuat hingga kuku-kukunya memutih, dan gigi-giginya bergemeletuk hebat. "Apa motifnya Kaira menyuruhmu?" tanya Rozak. "Nyonya Kaira menyuruh saya untuk menculik wanita yang bernama Cika." Dada Fahri bergemuruh hebat, emosinya tiba-tiba membuncah. "Dasar Kaira iblis!" teriak Fahri lantang. "Roy, kamu urusin dia, saya harus pergi. Jangan sampai pria ini kabur, kalau kabur, kamu yang habis di tangan saya." Roy mengangguk. "Paham, baik, Tuan."
Tuan tenang saja, anak buah saya sudah berada di depan, mereka akan kesini membantu saya. Kerja bagus. Setelah itu, Fahri dan Rozak pun pergi dari rumah pria tersebut. Emosi Fahri masih membuncah, lihat saja Kaira, gue akan bongkar kebusukan lo yang selingkuh dengan Om Agung pada Aryon dan ibunya Aryon. Batin Fahri. Sir. Sedangkan di lain tempat, Pak Wibowo baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Ia tengah bersiap-siap untuk pulang. Pak Wibowo mengeluarkan handphonenya dari dalam saku celananya, untuk menghubungi sang istri. Karena sibuk kerja dari pagi, Pak Wibowo baru bisa memainkan handphone sekarang. Halo, Bunda, ujar Pak Wibowo ketika panggilan teleponnya sudah tersambung dengan Bu Sekar. Iya ayah, ada apa? Tanya Bu Sekar di seberang sana. Bunda mau ayah jemput. Gak usah ayah, Bunda sudah di jalan arah pulang. Oh baiklah, kalau gitu ayah tutup teleponnya. Pak Wibowo pun mematikan teleponnya secara sepihak. Tumben Bunda pulang lebih awal dan sendirian, biasanya juga suka minta jemput, apa pasien Bunda hari ini? Sedikit, gumam Pak Wibowo. Bu Sekar berprofesi sebagai dokter kandungan di salah satu rumah sakit ternama di kotanya. Pak Wibowo mengerutkan dahinya saat ia melihat salah satu pesan. Bobby, tumben sekali dia mengirimi aku pesan, ada apa? Gumam Pak Wibowo lagi. Pak Wibowo langsung saja membuka dan membaca pesan yang dikirimkan oleh Pak Bobby. Dek, dek, dek. Jantung Pak Wibowo berdetak dengan sangat cepat saat ia membaca pesan tersebut. Maksudnya apa? Kenapa Bobby membatalkan perjodohan antara Giselle dan Brian? Kenapa Bobby mengatakan jika Giselle pel asteriska R? Dan ada apa dengan sosial media? Video apa yang tersebar di sosial media? Gumam Pak Wibowo bertanya-tanya. Karena penasaran, dengan cepat Pak Wibowo membuka salah satu sosial media miliknya. Betapa syoknya Pak Wibowo saat ia melihat video Gisela yang tengah dilabrak oleh seseorang. Dan Pak Wibowo dibuat geram saat ia mengetahui jika Gisela menjadi simpanan umum. Pak Wibowo sangat-sangat syok saat melihat wajah pria yang menjadi sugar daddy anaknya itu, astaga. Bukankah ini Agung? Ini partner bisnisku. Gigi Pak Wibowo bergemeletuk hebat. Dasar anak sialan. Dia sudah mempermalukanku, teriak Pak Wibowo geram. Pak Wibowo dengan cepat menyambar tas kerja dan kunci mobilnya, lalu ia melangkahkan kakinya keluar dari ruang kerjanya untuk pulang. Di sisi lain, Gisela tidak bisa keluar kamar. Dari pagi hingga sore hari, Gisela mengurung diri di dalam kamarnya. Ia sangat malu dengan video dirinya yang viral. Bahkan, semua akun sosial medianya diserang oleh netizen. Banyak sekali para netizen yang menghina dirinya. Ark, gimana ini? Apa yang harus gue lakukan? Frustasi Gisela seraya menjambak-jambak rambutnya. Ayah dan bunda sudah tahu belum ya? Semoga saja belum, dan kalau bisa jangan sampai tahu. Kalau tahu, abis gue kali ini. Ujar Gisela panik. Sial banget hidup gue. Baru juga gue ngerasain hidup mewah dari Om Agung, masa sekarang gue harus hidup sederhana lagi. Ini semua gara-gara ayah yang membatasi uang bulananku. Gerutunya lagi. Singkat cerita, Pak Wibowo baru saja sampai di rumahnya, dengan nafas yang membara, dan dada yang bergemuruh hebat, Pak Wibowo masuk dengan tergesa-gesa ke dalam rumahnya. Bu Sekar yang hendak masuk ke dalam kamarnya, ia dibuat bingung saat melihat raut wajah suaminya yang sedang emosi. Ayah kenapa? Tanya Bu Sekar. Mana anak sialan itu? Tanya Pak Wibowo. Maksud ayah Giselle. Ada apa dengan Giselle? Lihat ini.
Pak Wibowo memperlihatkan video Gisel yang sedang viral pada sang istri. Bu Sekar menonton video itu dengan seksama. Hingga beberapa detik kemudian, ia membulatkan matanya dengan mulut yang terbuka lebar. Astaga, Gisel, pekik Bu Sekar. Pantesan saja di rumah sakit, para dokter dan perawat pada ngeliatin bunda dengan tatapan sinis. Ujar Bu Sekar. Mana Gisel? Ayah akan berikan pelajaran untuknya, dasar sialan. Geram Pak Wibowo. Pak Wibowo berjalan menaiki anak tangga untuk menuju kamar Gisela. Gisel, teriak Pak Wibowo saat sudah berada di depan pintu kamar Gisela. Pak Wibowo mencoba menggedor-gedor pintu kamar Gisela. Dan ternyata pintu kamar itu dikunci dari dalam oleh Gisela. Buka pintunya, Gisel. Gisel yang berada di dalam kamar, ia pura-pura tidak mendengar. Sial. Ayah pasti sudah tahu, gimana ini? Panik Gisela seraya mondar-mandir tidak jelas di dalam kamarnya. Brak. Pintu terbuka dari luar oleh Pak Wibowo, karena Pak Wibowo mendobraknya. Gisela yang tengah mondar-mandir, ia tersentak kaget saat mendengar suara pintu terbuka dengan kencang. Ayah, gugup Gisela. Jantung Gisela berdebar kencang saat ia melihat wajah menyeramkan sang ayah. Apalagi di tangan Pak Wibowo terdapat ikat pinggang. Tubuh Gisela bergetar hebat saat ayahnya itu berjalan mendekatinya. Ayah, ayah mau apa? Gisela beringsut memundurkan langkahnya. Ayah, Gisel mohon ayah jangan. Cetas, cetas. Ayah.